warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mengulas materi tentang inovasi pendidikan dari mata kuliah landasan pendidikan. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofia Novianti. Perkenalkan, nama saya Maria. Perkenalkan, nama saya Adresa Mulyani Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliansyah. Perkenalkan, nama saya Dania Saifuddin. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Kampus Sukareja semester 1A. Nah, oke guys, mari kita menuju materi yang pertama. Inovasi merupakan suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan. Nah, seseorang yang melakukan suatu inovasi disebut inovator. Sedangkan inovasi pendidikan adalah suatu perubahan atau pemikiran cemerlang di bidang pendidikan yang bercirikan tentang suatu hal baru atau praktik-praktik pendidikan tertentu, ataupun juga berupa hasil dari olah pikir dan teknologi yang diterapkan melalui tahapan-tahapan tertentu. Menurut Kusnandi, secara sistematis arah tujuan inovasi pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia semakin berjalan, semakin sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. 2. Mengusahakan terselenggaranya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. 3. Mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat yang gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan-lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Inovasi pendidikan memiliki manfaat yakni sebagai alternatif penyelesaian masalah yang timbul dalam dunia pendidikan. Nah, langkah utama untuk dilakukannya inovasi ini yakni pengenalan terlebih dahulu terhadap masalah apa yang dialami. Seperti halnya kita menemukan suatu problem di sekolah mengenai ketidakpahaman materi yang disampaikan, lalu berimbas dengan nilai ujian akhir semester yang nilainya di bawah KKM. Nah, hal ini bisa kita telaah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Berapa persen orang yang mengalami seperti itu? Apakah suatu permasalahan ini terdapat dalam anaknya atau mungkin proses pembelajaran yang salah? Nah, inovasi pendidikan ini menjawab itu semua. Ada 3 faktor utama yang menghambat inovasi pendidikan. Yang pertama adalah mental block barrier. Artinya hambatan ini disebabkan oleh sikap mental seseorang. Yang kedua adalah hambatan yang bersifat kultur block, artinya hambatan budaya. Hambatan ini dilatar belakangi oleh adat yang sudah melekat atau mengakar di lingkungan setempat. Yang ketiga adalah hambatan sosial block, adalah hambatan sosial. Artinya hambatan ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan masyarakat atau sosial yang kurangnya pemahaman tentang pendidikan. Menurut Kadi, ada banyak hal yang menuntut diadakannya inovasi pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dewasa ini penguasaan terhadap teknologi menjadi hal yang penting dan prestise karena dianggap sebagai indikator kemajuan suatu negara. Negara dikatakan maju jika memiliki tingkat penguasaan teknologi yang tinggi atau yang sering disebut high technology. 2. Pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk pada gilirannya akan menambahkan jumlah rumah tangga dan dengan demikian bertambahnya pula kebutuhan rumah. Sementara itu, kenaikan pendapatan masyarakat ternyata berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan harga rumah.
Dengan demikian, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahannya pun juga cenderung menurun. 3. Meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, rendahnya kualitas sarana fisik. Sarana fisik itu misalnya banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya telah rusak, kepemilikan dan penggunaan media pembelajaran yang rendah, dan buku perpustakaan yang tidak lengkap. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, seorang guru harus mampu meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru harus mampu meningkatkan pengetahuannya secara mandiri. Melalui membaca, guru akan mengembangkan diri dalam menambah ilmu pengetahuannya. Maka dari itu, budaya membaca di kalangan guru perlu dibangun. Ketahui strategi apa sih yang digunakan dalam inovasi ini? Oke, terdapat 2 strategi. Pertama, strategi top down, dan yang kedua, strategi bottom up. Strategi top down merupakan suatu inovasi yang diciptakan oleh atasan kepada bawahan. Nah, atasan di sini dimaksudkan seseorang yang berwenang dalam bidangnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional saat ini. Nah, mereka melakukan penelitian terhadap implementasi dari kurikulum. Apakah dalam implementasinya kurikulum tersebut terdapat kelemahan atau tidak? Nah, mereka melakukan itu. Ada strategi bottom up. Strategi bottom up merupakan suatu strategi yang diciptakan dari bawah. Di bawah di sini maksudnya adalah guru. Kenapa guru? Karena guru yang berhadapan langsung dengan siswa. Tentunya guru juga yang paham dan tahu mengenai permasalahan apa yang ditimbulkan oleh siswanya. Nah, strategi ini dilakukan dan diselenggarakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, memiliki keuntungan relatif. Yang kedua, bersifat kompatibel. Yang ketiga, bersifat kompleksitas. Yang keempat, bersifat irregulitas. Dan yang terakhir, bersifat observabilitas. Menurut Prasetyawan 2011, mengemukakan beberapa hasil dari inovasi pembelajaran. Di antaranya, pertama, model pembelajaran brain-based learning, yang dimana model pembelajaran ini menggunakan landasan psikologi perkembangan, psikologi pembelajaran, dan teori-teori belajar. Dan yang kedua, model pembelajaran LCBT atau model pembelajaran lateral computer based tutorial, yang dimana pada model ini menggunakan prinsip latihan dan tutorial yang mendukung kemampuan visual dalam memahami pembelajaran lewat komputer. Dan yang ketiga, model pembelajaran iCare. iCare merupakan singkatan dari 5 kata: introduction, connect, apply, reflect, dan extend. Introduction pada tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena ini merupakan langkah awal menuju keberhasilan suatu pembelajaran. Dan pada tahap yang kedua, yaitu connect, menyambungkan informasi yang telah dimiliki oleh siswa dengan informasi baru yang akan disajikan. Dan tahap yang ketiga, yaitu apply. Pada tahap ini biasanya dilakukan dengan melalui proses belajar aktif dan melalui serangkaian praktik. Dan pada tahap yang keempat, yaitu reflect. Cara bagaimana membantu siswa mengorganisasikan pikiran dan pemahaman bahan yang telah dicapainya dengan memberikan kesempatan untuk memperluas informasi yang telah diperoleh. Dan tahap yang terakhir atau extend. Ada 2 kegiatan. Yang pertama, guru melakukan serangkaian kegiatan belajar tambahan yang bisa memperkaya pengetahuan siswa. Dan yang kedua, sebagai bentuk evaluasi, yaitu sampai sejauh mana siswa dapat menguasai apa yang telah diajarkan oleh gurunya.
Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengerti atau salah dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. like a Hellcat.